Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya teman-teman di hari Senin yang insya Allah barokah ini. Oke teman-teman, semoga ini adalah pembelajaran online terakhir ya teman-teman. Semoga tanggal 13 April besok kita udah mulai bisa masuk kembali ke sekolah. Amin. Oke, gimana tadi teman-teman udah mengerjakan soalnya kan? Gampang ya. Oke. Minggu ini masuk ke paket yang kedua untuk persiapan USP ya. Oke, kita bahas ya teman-teman mapel budaya Banyumas. Nomor 1. Salah satu tata krama yang sebaiknya dilakukan saat memulai pelajaran adalah yang mana? Oke, C, betul, berdoa ya. Nomor 2, yang termasuk nilai moral yang terkandung dalam permainan jonjang. Nilai moral yang mana yang termasuk dalam permainan jonjang? Jonjang itu permainan yang dilakukan bersama-sama, jadi jelas bukan individual ya. Yang betul adalah D, nilai cinta lingkungan. Kenapa nilai cinta lingkungan? Karena permainan jonjang ini adalah permainan yang dilakukan di luar ruangan, di tempat terbuka, kembali kepada alam. Oke. Nomor 3, perhatikan gambar tokoh wayang di bawah ini. Oke, ada gambar tokoh wayang, siapakah itu? Oke, dia adalah seorang patih kerajaan Astina. Siapa namanya? Oke, betul, Patih Sengkuni atau Haryo Suman. Bagaimana sifat tokoh wayang Patih Sengkuni atau Haryo Suman? Yang betul? Oke, betul, licik dan suka mengadu domba. Betul ya. Dia juga pintar sekali bermain judi sebagai tipu daya. Oke, nomor 4 ada gambar lagi. Gambarnya ini adalah salah satu perlengkapan upacara adat Begalan. Terbuat dari bambu, anyaman bambu. Apakah nama alat itu? Yang betul adalah ceding. Oke, betul, ceding ya. Kalau tampah itu yang bentuknya lebar, lingkaran. Kalau kukusan itu yang bentuknya seperti kerucut. Kalau siwur itu yang bentuk terbuat dari batok kelapa. Oke, ini ceding ya teman-teman. Oke, nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan aturan dalam permainan dam-daman, yang bukan loh ya, yang bukan. Bidak diletakkan sesuai titik, itu betul. Pemain dapat saling mengalahkan dengan cara melompat bidak lawan, betul. Pemain dinyatakan menang jika berhasil menghabiskan bidak lawan, betul. Jadi yang bukan adalah yang D. Pemain dinyatakan menang jika bidaknya habis dimakan lawan. Nomor 6, punakawan. Ada berapa punakawan? 4, betul. Nah, kalau yang badannya tinggi, berhidung mancung, cerdas dan berani itu siapa? Gareng, betul. Oke, itu Gareng ya. Kalau Semar itu sangat rendah hati, pemomong. Kalau Petruk itu yang matanya kero, sikunya ceko. Kalau Bagong itu yang pendek, gemuk, sukanya ceplas-ceplos. Nomor 7 sekarang. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang merupakan pernyataan tentang tradisi kesenian cowongan? Cowongan yang mana? Cowongan itu adalah yang satu, coba lihat. Dilaksanakan pada saat ada orang melahirkan, bukan ya? Dilaksanakan pada malam hari, kan? Yang betul adalah 3, 4, dan 5. Ini merupakan tradisi masyarakat Banyumas untuk meminta hujan dan dilaksanakan ketika musim kemarau. Ya, betul adalah 3, 4, 5. Nomor 8. Cagar budaya terletak di Kecamatan Wangon. Di sekeliling tempat ini banyak sekali monyet yang mengitarinya dan merupakan salah satu tempat ibadah tertua umat Islam. Cagar budaya itu namanya apa? Cagar budaya itu siapa teman-teman? Cagar budaya itu adalah warisan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, bisa bersifat benda, bangunan ataupun situs. Ya. Nah, di Kabupaten Banyumas ini banyak sekali terdapat cagar budaya. Antara lain ada
Masjid Saka Tunggal, ini berada di Cikakak, Kecamatan Wangon. Ada situs Watu Guling, itu berada di Datar, Kecamatan Sumbang. Ada Candi Ronggeng, itu di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang. Ada SMP Negeri 1 Purwokerto. Oh, ini ternyata SMP 1 Purwokerto itu juga termasuk cagar budaya karena bangunannya bangunan lama. SMA 2, SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, ini juga termasuk cagar budaya. Terus rumah tinggal dinas Pemkab. Nah, ini ya yang berada di alun-alun Purwokerto. Gedung Eks Pengadilan Negeri Banyumas, ini di Kecamatan Banyumas. Terus Pendopo Kabupaten. Nah, yang kita pernah ke sana ya teman-teman, Pendopo Kabupaten itu juga termasuk cagar budaya. Situs Watu Banteng itu ada di Desa Keramat, Kecamatan Kembaran. Situs Watu Menhir itu ada di Linggasari, Kecamatan Kembaran. Ada situs Batur Agung itu di Desa Basah, Kecamatan Kedung Banteng, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berupa yang tadi ini ya berada di Kecamatan Wangon, desanya Cikakak, itu adalah Masjid Saka Tunggal. Oke. Terus nomor 9, mempromosikan makanan khas Banyumas melalui berbagai pameran kuliner dan promosi di media sosial merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk dapat meningkatkan penjualan. Akibat yang akan ditimbulkan apabila hasil penjualan meningkat, kecuali kalau hasil penjualan meningkat, akibatnya bagaimana? Kecuali yang A dong, produksi akan menurun. Kalau penjualan meningkat, otomatis produksi akan bertambah yang betul. Nah, sekarang nomor 10. Kuda Adipati Munding Wilis yang dirampok oleh Abu Lawang, namanya siapa? Kudanya. B. Dawuk Bruyung. Kalau Jakam Bruyung itu adalah anaknya Adipati Munding Wilis yang diculik oleh Abu Lawang. Kalau Munding Wilis ini ayahnya Jakam Bruyung. Kalau Abu Lawang ini perampoknya yang membawa kabur Jakam Bruyung bayi. Paham ya? Sekarang nomor 11. Nah, ini ada senjata tradisional. Pernah main kayak gini teman-teman? Oh, ini waktu Ustadzah kecil ya, mainnya seperti ini kalau yang anak laki-laki. Kalau Ustadzah enggak. Senjata tradisional di atas namanya apa? Oke, yang betul adalah plinteng atau ketapel. Kalau tulup itu dari bambu kecil ya, ranting bambu dimasuki tanah liat, terus ditiup, nah keluar, itu sebagai senjata. Terus kalau kudi itu untuk memotong, tombak itu bambu yang diberi ujungnya yang runcing. 12. Pakaian yang dikenakan kaum perempuan pada pelaksanaan tradisi unggah-unggahan Bono Keling. Perempuan ya, yang mana perempuan? Yang betul adalah B. Kain jarit dan kemban. Bawahnya pakai kain jarit yang diikatkan, atasnya pakai kemban. Kemban itu adalah kain yang hanya menutupi dada. Ini memang tidak syar'i ya teman-teman, karena ini sebuah tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu di Kabupaten Banyumas ini. Kain jarit sama kemben gitu ya. 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, mana urutan yang tepat saat berkunjung ke perpustakaan? Urutannya lo ya. Yang betul adalah A. Oke. 4, 2, 4 itu mengisi daftar pengunjung, lalu mengambil buku dengan tertib, lalu membaca buku di tempat disediakan, terus kalau sudah selesai mengembalikan buku yang telah dibaca ke tempat yang disediakan. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana urutan membuat mendoan yang benar? Bagaimana urutan membuat mendoan yang benar? Jawabannya adalah nomor mana dulu? Siapkan bahan dan alat-alat dulu seperti panci, wajan, dan kompor. Lalu campurkan bahan dan bumbu. Lalu apalagi? Celupkan tempe satu per satu. Lalu
goreng tempe pada minyak panas. Lalu apalagi? Angkat dan tiriskan. Mendoan siap dihidangkan. Berarti jawaban yang betul adalah D. Oke. Nomor 15. Pada saat kita melewati kerumunan orang, kita berjalan kaki. Bagaimana kita sebaiknya? Yang betul adalah C. Mengucapkan permisi dan membungkukkan badan. 16. Segera mengembalikan dalam keadaan utuh dan baik merupakan tata krama saat mengembalikan barang. 17. Alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk memisahkan pohon padi dengan gabahnya. Merontokkan gabah dari pohonnya. Padi pada saat dipanen kan masih ada pohonnya ya. Lah itu dipisahkan antara gabah sama pohonnya. Pakai alat apa? Gepotan. Kalau ani-ani itu untuk ngapain? Ani-ani itu untuk memetik pohonnya, memotong pohon padinya. Kalau alu atau lesung itu untuk memisahkan antara beras sama kulit berasnya. Terus kalau sekarang itu jarang sekali atau bahkan sudah enggak ada alu atau lesung karena semuanya pakai selipan atau rice mill. Kalau caping itu adalah topi penutup kepala para petani. Nomor 18, ada alat pertukangan tradisional. Apa namanya itu, teman-teman? Oke, betul. Pahat. Pahat ya. Kalau palu itu untuk memukul paku. Lanjut, 19. Pada hari Sabtu, siswa kelas 6 SD Bina Bangsa pergi berwisata Taman Reptil. Sesampainya di sana, mereka membeli karcis dan mengantre masuk ke lokasi. Di tempat wisata, Doni melihat seekor buaya yang berusaha melepaskan diri karena kakinya terjepit jeruji kandang. Mana yang harus dilakukan Doni? Ini kandang buaya loh ya. Yang betul adalah tidak boleh masuk ke kandang sendirian, tapi harus melaporkan kejadian itu kepada petugas karena buaya termasuk hewan buas. Nomor 20. Salah satu tahapan pembuatan tempe ini bertujuan untuk mensterilkan dari bakteri pembusuk. Apa tahapan yang dimaksud untuk mensterilkan dari bakteri pembusuk? Betul adalah tahap perebusan. Kalau sortasi itu adalah untuk memisahkan kedelai yang baik dengan kedelai yang buruk. Terus pemberian inokulum itu pemberian ragi atau fermentasi. Pemeraman itu adalah penyimpanan sebelum tempe dijual. Sekarang nomor 21. Ada tokoh wayang siapakah itu, teman-teman? Oke, betul, Bima atau Werkudara. Bagaimana sifat dari tokoh wayang Bima atau Werkudara? Yang mana? Bima. Ya, yang betul adalah D. Pemberani dan pantang mundur. Ini adalah dari kelima Pandawa, Bima atau Werkudara ini adalah yang paling berani di antara saudara-saudaranya. Nah, nomor 22 ini sedang ngapain gambarnya? Sedang membesuk ya, membesuk orang yang sakit. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan pada saat membesuk orang yang sakit di rumah sakit? Yang betul adalah A. Berkunjung saat jam besuk. Nomor 23. 1. Perhatikan tata krama di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Tata krama yang tepat ketika kita melayat. Pada saat kita melayat, yang betul adalah 3. Tidak membicarakan kejelekan jenazah. Tidak boleh ya. Nomor 24. Ada bahan-bahan tepung terigu, tempe, daun muncang, bumbu dan air. Itu bahan-bahan untuk membuat apa? Mendoan. Betul ya. 25. Terakhir, berdasarkan peraturan daerah hari jadi Kabupaten Banyumas tanggal 22 Februari tahun 1571. Nah, jangan terjebak pada tahun 2021 Kabupaten Banyumas memperingati hari jadi yang keberapa? Tinggal dikurangi 2021 dikurangi 1571, ketemunya adalah 400.000. Oke, selesai sudah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai ketemu lagi dengan Ustadzah di mapel selanjutnya. Semoga sehat selalu dan semoga keadaan ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera kembali ke sekolah. Amin. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.